Baik, hari ini kita melanjutkan kuliah mengenai keragaman genetik. Pada slide yang pertama ini sebenarnya masih merupakan pengulangan ya, bahwa genetika konservasi itu tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko terhadap kepunahan. Jadi melestarikan keragaman genetik sebagai kekuatan untuk adaptasi dan evolusi. Sebelumnya sudah pernah juga kita singgung bagaimana peranan keragaman genetik ya. Jadi keragaman genetik itu sangat penting karena menyediakan pilihan untuk jalannya evolusi. Jadi kalau adanya keragaman genetik yang tinggi, maka ada pilihan. Jadi ada yang bisa bertahan dan ada yang tidak. Sedangkan kalau keragaman genetiknya itu rendah atau bahkan sama semuanya, maka jika ada penyakit atau ada tekanan lingkungan, maka peluang untuk dapat survive itu menjadi lebih kecil. Nah, di dalam genetika konservasi itu memerlukan metode-metode ya yang digunakan untuk eee, mengukur keragaman genetik. Jadi menggunakan metode molekuler. Jadi metode molekuler ini digunakan untuk menilai faktor-faktor yang menyebabkan risiko terhadap kepunahan. Misalnya adanya penurunan populasi. Kemudian penurunan populasi itu karena apa? Apakah karena keragaman genetiknya yang rendah atau karena ada predator misalnya, maka predatornya harus dihilangkan. Tapi kalau karena keragaman genetik, maka itu dianalisis dengan menggunakan eee, molekuler ya. Nah, kemudian juga dalam genetika konservasi itu diupayakan agar resiko terhadap kepunahan itu berkurang ya. Jadi melalui mitigasi itu dengan menggunakan manajemen untuk melestarikan spesies sebagai entitas yang dinamik yang dapat berespon terhadap perubahan lingkungan. Jadi diharapkan spesies-spesies dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan gitu sehingga akhirnya mereka dapat survive. Nah, di dalam teori mengenai seleksi alam itu dikatakan bahwa kecepatan dari perubahan evolusi di dalam populasi itu adalah berbanding lurus, jadi proporsional terhadap keragaman genetik, ya. Jadi, pelestarian keragaman genetik itu sebenarnya merupakan puncak yang sangat penting gitu sebagai, survival dari spesies itu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, keragaman itu dapat dilihat dari heterosigositasnya, ya. Nah, ini mungkin, dapat diingat lagi juga pelajaran genetik, itu kan ada homozigot, ada heterozigot. Jadi homozigot misalnya T besar T besar, heterozigot T besar T kecil, ya. Jadi level heterozigot di dalam, populasi itu kadang-kadang berhubungan dengan fitness, jadi kemampuan dia untuk, bereproduksi, ya. Nah, terutama kalau, alel itu homozigot yang resesif, ya karena sering homozigot yang resesif itu membawa sifat-sifat yang buruk, sehingga homozigot resesif ini menjadi, eee, menyebabkan reproductiveness itu menjadi menurun, ya. Ya, jadi hilangnya keragaman genetik, ya, karena topik kita hari ini adalah pentingnya keragaman genetik ya di dalam konservasi. Jadi hilangnya keragaman genetik itu sudah menunjukkan kondisi yang berbahaya, jadi harus segera diambil tindakan. Ya, nah keragaman genetik ini bisa turun karena apa? Karena ukuran populasinya turun. Jadi kita sudah pernah sebut kalau ukuran populasi turun, maka dia tidak bisa kawin, acak ya, kawinnya hanya dengan itu-itu saja. Jadi bayangkan populasi yang misalnya ada 1.000 dengan populasi yang ada 10. Jadi kalau populasi itu anggotanya 1.000 maka kawin acak dapat terjadi ya. Jadi individu satu bisa kawin dengan individu yang nomor 900 misalnya. Tapi kalau dalam populasi hanya 10 dia kan ya cuman dengan yang 10 itu saja. Ya, sehingga akhirnya inbreeding dapat terjadi karena kawin dengan itu-itu saja ya. Jadi semakinlah menurun gitu ukuran populasi.
Kemudian kehilangan, kerusakan atau fragmentasi habitat. Ya, jadi habitat yang terfragmentasi, habitat yang tadinya luas kemudian menjadi kecil-kecil atau bahkan menjadi terisolasi. Nah, habitat yang terisolasi, populasinya juga terisolasi, akhirnya tidak kawin acak lagi. Kemudian perubahan iklim yang cepat, ya, global warming, ini memerlukan adaptasi memang, tapi adaptasi itu kan juga perlu waktu yang lama. Ya, jadi kalau sementara perubahan iklim ini lebih cepat gitu terjadinya. Fragmentasi populasi tadi berhubungan dengan fragmentasi habitat, ya, sudah kita sebut. Kemudian ada introduce patogen. Nah, sering orang-orang itu mengintroduksi, jadi introduksi itu artinya mendatangkan tanaman atau hewan yang tadinya tidak ada di tempat itu. Kemudian didatangkan sehingga menjadi ada. Nah, sering patogen ini ikut terbawa. Nah, disinilah peran dari karantina, ya. Jadi kalau membawa tanaman, ya, dari luar misalnya, maka itu harus melalui karantina. Nah, sebagian besar ini disebabkan, jadi penyebab dari turunnya keragaman genetik, ya, misalnya ya fragmentasi populasi ini gitu. Yaitu termasuk juga perubahan iklim, ya. Jadi dengan pembukaan lahan gitu kan menyebabkan eh, pohon-pohon itu yang menjadi berkurang, ya, tidak dapat menahan tanah, juga bisa terjadi bencana longsor. Jadi itu akibat manusia, ya, yang sebenarnya besar sekali berperan. Oke, sekarang ke keragamannya atau diversity. Nah, apa sih sebenarnya genetic diversity? Gitu. Genetic diversity kalau diterjemahkan kan keragaman hayati, ya, keragaman hayati. Jadi ada ekosistem diversity, jadi keragaman antar ekosistem, lalu spesies diversity, ya, keragaman antar spesies, spesies satu dengan spesies yang lain. Lalu ada genetic diversity, jadi di dalam satu spesies dia ada keragamannya. Nah, genetic diversity ini menunjukkan pilihan-pilihan informasi. Nah, tadi kan kita menyebut dengan adanya keragaman genetik, maka terdapat pilihan gitu supaya evolusi bisa berjalan. Jadi tidak semuanya hilang, jadi ada pilihan. Nah, misalnya juga di sini gen untuk penentu warna bunga. Jadi ada pilihan pilihan alel, pilihan gen. Itu gen untuk yang berwarna pink, gen yang berwarna ungu atau berwarna putih. Nah, kalau sekarang anggota dari populasi itu memiliki alel yang sama, maka ya keragaman genetiknya dikatakan rendah. Sebaliknya, ya, kalau alelnya itu beragam, maka high genetic diversity. Nah, sebenarnya ini tadi sudah, ya, value of diversity sudah kita bahas juga gitu. Apa sih pentingnya atau nilai dari keragaman gitu. Ya, itu tadi lah nilai keragaman karena nanti dapat memberikan pilihan, ya. Nah, karena yang beragam ini mungkin ada yang bertahan, ada yang tidak. Jadi sama seperti dicontohkan di sini, ya, misalnya warna mata itu memiliki kapasitas atau kemampuan yang berbeda pada kondisi yang berbeda. Nah, tadi kita membahas mengenai biodiversitas, ya, yang ada 3 macam biodiversitas tadi, ekosistem diversity, lalu spesies diversity, kemudian genetic diversity. Nah, di dalam genetic diversity itu sendiri itu ada 3 level. Jadi genetic diversity dalam individual, ya, di dalam individu sendiri ada alel A besar, ada alel A kecil gitu, ya. Lalu antar individu di dalam populasi, kemudian antar populasi. Ya, jadi kalau diibaratkan seperti ini diambil dari buku Conservation Genetics. Jadi ini adalah di dalam individu. Jadi ini kan kromosom, kemudian ada lokus, ya. Lokus itu ingat lagi pelajaran genetika, lokus itu adalah tempat gen. Ya, jadi ada di sini tempat alel, ya, tempat gen. Jadi ada alel A besar, ada alel A kecil, ada alel di sini B besar, di sini juga B besar. Ya, jadi ada keragaman di dalam individu. Lalu nanti ada keragaman antar individu. Ya, jadi ini kan populasi. Jadi individunya ada yang putih, ada yang hitam, ada yang
abu-abu ya. Jadi keragaman di dalam populasi. Nah, kemudian antar populasi sendiri ada populasi ini ada 3 populasi. Nah, antar populasi sendiri ada keragamannya juga. Itu populasi satu dengan populasi lain bagaimana. Nah, itu dengan molekular marker kita bisa mengukur juga ya apakah ketiga populasi ini memang dia berbeda gitu atau dia sebenarnya sama ya dari keragaman genetiknya. Itu kita bisa menganalisis struktur populasi untuk membedakan apakah populasi satu dengan populasi dua ini sama ya, secara genetik, kemudian atau sebaliknya dia berbeda. Ini tadi sudah ya keragaman genetik ya berhubungan dengan natural selection tadi gitu. Nah, dengan adanya keragaman genetik ada yang bisa bertahan, ada yang tidak. Ya, ketika variasi genetik itu zero, jadi tidak ada heterozigositas, jadi semua dia sama, ya maka untuk berevolusi itu kemampuannya menjadi terbatas ya. Jadi risiko kepunahan menjadi tinggi. Ini sudah berkali-kali kita ulang tentang hal ini ya. Jadi pelestarian variasi genetik itu dapat melawan kepunahan, jadi menurunkan risiko terhadap kepunahan dengan cara variasi genetiknya harus dilestarikan. Nah, ini yang evolusi yang pasti semuanya sudah tahu ya. Jadi tadinya eh, ngengat yang hitam inilah yang lebih lebih banyak dimakan ya. Karena ada dia menjadi kontras dengan lingkungan. Tapi kemudian revolusi industri, jadi pohon-pohon menjadi berwarna lebih gelap, maka yang putih yang akhirnya menjadi dimakan gitu karena dia lebih terlihat. Genetic diversity of a species is always open to change. Jadi keragaman genetik ini ya terbuka terhadap perubahan ya. Perubahan bisa terjadi spontan misalnya karena mutasi gitu. Ya, atau karena ya manusia sendiri juga bisa menginduksi adanya keragaman ya. Kemudian seberapa banyak pun ada varian dari gen itu di dalam populasi, maka hanya varian yang survive pada generasi berikutnya itulah yang berkontribusi ya, terhadap keragaman di masa mendatang. Ya, ini jelas sebenarnya kan. Ya kalau dia tidak dapat bereproduksi ya tidak dapat menyumbang dong untuk generasi yang mendatang ya. Jadi ya kalau dia biarpun dia beragam banget tapi ternyata tidak bisa berkontribusi terhadap next generation ya tidak bermakna juga jadinya. Jadi kalau keragaman sekali saja varian dari gen itu hilang ya tidak bisa kembali lagi. Jadi sudah hilang ya, tidak bisa kembali lagi kecuali mungkin ya seperti film-film gitu yang kemudian dari fosil itu bisa dimasukkan ya, dibuat tapi ya mungkin saja itu bisa terjadi. Tetapi tetap ada etiknya ya. Jadi ketika kita memanipulasi makhluk hidup ya berhadapan dengan etik juga. Keanekaragaman kehidupan dipengaruhi oleh genetik. Kemudian metode untuk mengevaluasi keragaman bagaimana? Metodenya yang paling sederhana adalah dari variasi morfologi, melihat ya ada yang tinggi tanaman, ada yang rendah, kemudian misalnya keragaman ikan gitu ya bisa dilihat dari warnanya ya, lalu dari morfometri juga bisa, morfometri jadi menghitung panjang dari kepala sampai sirip gitu atau panjang sirip itu punya karakter morfologi lah, morfologi yang bisa diamati ya. Kemudian variasi kromosom. Kromosomnya ada berapa? Biasanya di tumbuhan ini sering dilakukan, jadi melihat jumlah kromosomnya ya karena pada tumbuhan ada juga sifat poliploid. Jadi poliploid itu berarti dia yang kalau yang umum kan diploid ya. Jadi diploid. Nah, sekarang kalau poliploid dia menjadi set
kromosomnya itu menjadi lebih, bisa tetraploid, ya, bisa pentaploid. Ya, perbedaan jumlah kromosom antara spesies yang berkerabat dekat. Nah, ini yang tadi saya bilang khususnya pada tanaman kan, jadi jumlah kromosom ini sering diamatinya ya pada tanaman. Nah, perubahan pada jumlah kromosom terjadi karena duplikasi kromosomnya itu dah. Jadi duplikasi tadi diploid menjadi dia tetraploid. Jadi ada duplikasi seluruh set kromosomnya. Nah, itu bisa juga diinduksi dengan menggunakan kolkisin. Mungkin pernah dengar kolkisin ya. Jadi itu untuk menginduksi poliploid. Nah, keragaman dengan menggunakan kromosom juga dapat dilakukan dengan membentuk karyotipe ya. Jadi yang ini namanya karyotipe. Jadi penyusunan kromosom berdasarkan bentuk dan ukurannya. Bentuk atau tipe ya. Tipe dari kromosom kan ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik. Kemudian ukurannya ya besar, sedang, kecil. Nah, itu dideretkan gitu ya, sehingga terbentuk yang disebut sebagai karyotipe. Jadi ini membandingkan antara, ini contoh dari penelitian mahasiswa S1 yang dilakukan di Udayana ya. Jadi dia mengamati kromosom pada jeruk siam, jeruk keprok, jeruk limau, kemudian dilihatlah strukturnya ya atau tipenya, kemudian tipe dan ukurannya. Ya, untuk melihat keragaman dari segi kromosom. Sebenarnya kalau mau dari morfologi ya bisa juga kan, jeruk siam, jeruk keprok, jeruk limau kan jelas ada perbedaan morfologinya ya. Tapi dia tertarik di sini untuk melihat keragaman dari segi kromosom. Kemudian bisa juga analisis protein ya. Jadi melihat diekstrak dulu proteinnya, kemudian nanti diamati dengan menggunakan elektroforesis. Jadi elektroforesis itu merupakan metode pemisahan ya, pemisahan molekul. Jadi molekul yang berukuran kecil dia akan berjalan lebih cepat ya, sehingga dia akan berada di bawah. Sedangkan molekul yang ukurannya besar lebih lambat sehingga dia akan berada di atas. Nah, tapi dengan menggunakan protein ini sudah jarang ya orang mengerjakan. Sekarang DNA marker inilah yang banyak digunakan dan ada banyak sekali molekular marker. Selalu berkembang ya penemuan-penemuan molekular marker. Nah, nanti ke belakang ada khusus mengenai pengenalan DNA marker ya dan manfaatnya di dalam konservasi. Lalu gen itu apa ya? Gen itu ruas DNA kan. Jadi ruas DNA yang dia bertanggung jawab atau dia menyandikan asam amino. Nah, kalau seperti ini, jadi ini gen atau DNA yang double helix ya, kemudian kemudian dia mampat, jadi dimampatkan sampai kemudian terbentuk kromosom. Ya. Jadi di kromosom ini kalau diuraikan ya dia terdiri dari DNA double helix dan juga protein. Protein itu membantu mengepak DNA. Jadi DNA ini kan sebenarnya panjang gitu. Ya, DNA manusia bahkan panjangnya 1 meter. Nah, kemudian dengan pengepakan itu bisa masuk ke dalam sel yang ukurannya kecil, jadi dipak menjadi bentuk kromosom. Nah, kalau kita melihat gambar seperti ini berarti dia adalah eukariot ya, karena ada intronnya. Jadi intron ini tidak menyandikan asam amino, ekson adalah yang menyandikan. Pada prokariot, intron ini sangat jarang. Jadi kalau melihat struktur DNA yang ada intronnya itu berarti organismenya adalah eukariot. Jadi seperti ini ya. Mudah-mudahan masih ingat lagi pelajaran genetika mengenai transkripsi ya. Jadi transkripsi itu di depan dari ini kan gennya ya. Jadi di depan gennya ini ada sekuen-sekuen yang berfungsi sebagai regulator dan sebagai pengatur. Jadi ini daerah promotor, nanti faktor transkripsi akan berikatan di sini sehingga menyebabkan transkripsi akan jalan. Nah, transkripsi yang pertama kali ya yang disebut sebagai pre-mRNA. Jadi dia benar-benar ditranskripsikan apa adanya. Itu masih dia terdapat intronnya. Jadi ini yang abu-abu itu adalah intronnya. Nah, kemudian
terjadi pemasakan di mana intron ini dihilangkan dan eksonnya akan digabung. Sehingga di sini menjadi merah semua kan karena ini adalah ekson semua. Ya, karena intron tidak menyandikan asam amino kan tadi sudah kita sebut, jadi ya dihilangkan saja atau dia tidak menyandikan asam amino. Jadi ini diibaratkan kalau gen itu ya seperti teks sequence ya. Jadi sequence kan memang dia tekstual ya, A, T, G, C, T, T, G, G, apa itu kan tekstual ya gen itu. Nah, kemudian gen itu dimampatkan tadi ya dengan bantuan protein sehingga membentuk struktur kromosom. Jadi diibaratkan itu sebagai bab di dalam buku. Kemudian kumpulan dari semuanya ini, semua kumpulan dari semua gen, semua kromosom itu disebut sebagai genom. Lalu kumpulan dari genom-genom menjadi gene pool. Jadi genom keseluruhan alel itu adalah gene pool. Oke, nah kemudian di genetika kita juga tahu bahwa fenotip itu adalah interaksi antara genotip dan lingkungan kan. F sama dengan G kali E kan gitu ya, atau P ya karena fenotip ya. P sama dengan G kali E. Jadi fenotip sama dengan genotip kali environment. Jadi ada interaksi antara genotip dengan environment sehingga memunculkan fenotipe ya. Nah, di sini ini hanya ilustrasi saja sih ya. Jadi misalnya di sini ada informasi genetik yang terdiri dari 30.000 sampai 50.000 gen. Nah, kemudian ada faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap tanaman ini kan. Itu misalnya ya ada cahaya, air, nutrien yang ada di dalam tanah yang itu berpengaruh sehingga membentuk penampilan atau fenotipe yang seperti pohon pada gambar ini. Jadi organisme itu sebenarnya bisa berbeda karena perbedaan genetik antar individu dan juga perbedaan lingkungan di mana dia tumbuh. Ya. Jadi kalau dilihat berdasarkan skematis seperti ini different genotype. Jadi genotipenya yang berbeda kan pada gambar yang A ini. Genotipenya berbeda tapi dia hidup di lingkungan yang sama. Maka fenotipenya berbeda karena genotipenya berbeda kan. Nah, ada juga yang genotipenya dia sama gitu, tapi dia tumbuh di lingkungan yang berbeda. Sehingga penampilannya dari fenotipenya juga berbeda. Jadi ini pengaruh lingkungan. Ya, misalnya dia genotipenya sebenarnya sama, tapi ada yang ditanam di daerah kering, ada yang di daerah yang subur, maka di daerah yang kering daunnya menjadi kecil-kecil misalnya. Nah, itu sebabnya kalau menggunakan morfologi sebagai tools atau sebagai alat untuk melihat keragaman, kita menganggap itu sebagai hal yang berbeda, ya. Karena yang satu daunnya kecil-kecil, yang satu daunnya besar-besar, itu hal yang berbeda padahal secara genotype sebenarnya dia sama. Sehingga orang lebih memilih menggunakan molecular marker, menggunakan DNA karena DNA tidak dipengaruhi dia ya oleh lingkungan. Jadi DNA-nya apapun DNA yang ada ya itulah yang kita amati melalui teknik molekuler. Jadi faktor lingkungan ini akan diabaikan ketika kita menggunakan molecular tools ya. Jadi dibandingkan dengan yang itu sudah mengamati yang daunnya kelihatan kecil-kecil, kita anggap dia berbeda dengan yang daunnya besar-besar, padahal sebenarnya secara gen itu sama gitu. Nah, mudah-mudahan itu bisa dipahami ya. Jadi mengukur variasi genetik, ada istilah polimorfisme, mungkin sudah pernah dengar juga ya. Jadi polimorfisme itu adalah proporsi lokus yang polimorfik. Polimorfik itu apa? Kita lihat poli itu kan berarti jamak ya, banyak ya. Ada yang mono, ada yang poli. Ya, poli itu berarti dia banyak. Morfik, morfo ya. Jadi bentuknya dia. Ya, proporsi lokus yang berbeda di dalam populasi itu polimorfisme. Proporsi individu dalam populasi yang heterozigot pada lokus tertentu itu juga bisa digunakan untuk mengukur keragaman genetik ya. Jadi berapa sih jumlah heterozigotnya? Lalu ada allelic diversity juga, jumlah alel dalam satu lokus. Jadi satu lokus itu ada berapa alel dia. Jadi kalau alelnya banyak ya berarti keragamannya lebih tinggi. Nah, bagaimana sekarang ini sekilas saja dulu ya, karena ke belakang nanti di pertemuan selanjutnya akan dibahas mengenai molekular markernya. Jadi di sini
eee, ketika mau menggunakan, analisis menggunakan DNA, kita perlu tisu ya sebagai sampelnya. Misalnya daun kalau dari tumbuhan, ya kalau dari hewan bisa darah, bisa juga, eee, burung itu misalnya dari folikel bulunya ya, itu bisa digunakan. Lalu epitel juga bisa ada, epitel kloaka gitu misalnya yang pernah saya baca. Jadi orang mengekstraksi DNA dari epitel kloaka pada, aves ya, pada burung. Lalu menggunakan penanda molekuler ya, penanda genetik. Ya, jadi yang mau dilihat dengan menggunakan penanda genetik yang apa gitu, apakah penanda genetik yang ada pada nukleus, karena kan minggu lalu kita sudah membahas di mana sih ada material genetik. Ya, kalau pada hewan ada pada mitokondria, ada pada nukleus. Pada tumbuhan ada pada mitokondria, nukleus dan kloroplas. Jadi mau melihat yang mana, mau melihat yang di kloroplas gitu misalnya, itu ada penanda khusus nanti yang digunakan. Jadi metode dasarnya adalah PCR, ini pasti ya sudah sering dengar PCR ya. Jadi sekarang apalagi di zaman pandemi kan orang swab, kemudian swab PCR gitu. Jadi orang masyarakat umum pun sudah sangat, familiar dengan PCR gitu ya. Jadi PCR itu sebenarnya merupakan teknik untuk mengamplifikasi DNA, amplify itu kan memperbanyak ya. Jadi dia memperbanyak ruas DNA. Jadi DNA yang tadinya kecil atau sedikit lah, itu bisa diperbanyak ruas tertentunya. Kemudian diamati dengan menggunakan gel elektroforesis. Tadi kita sudah menyebut elektroforesis itu untuk pemisahan ya. Nah, misalnya, hasilnya nanti akan seperti ini, ini disebut sebagai ladder yang ini ya, yang paling kiri. Kenapa disebut ladder? Ladder itu kan bahasa Inggris yang kalau di bahasa Indonesia anak tangga, ya anak tangga tuh ladder ini kan seperti anak tangga dia, sehingga disebutnya ladder. Nah, ini ada ukurannya ketika kita membeli dari perusahaan gitu, misalnya beli dari mana ya, dari Merck gitu atau dari Sigma gitu, Sigma nama perusahaan besar ya, untuk kimikalia. Maka kita sudah dikasih tahu bahwa yang paling bawah ini ukurannya 100 besper. Ya, misalnya yang ini 200 besper, yang ini 300 besper, jadi sudah ada ukurannya. Nah, ini adalah sampel kita ya. Jadi setelah di PCR, kemudian di elektroforesis, terlihatlah di sini ada 2 band, ada 2 pita DNA ya. Ini ada 1, ini ada 1, ini ada 2 band. Nah, posisinya pun dia berbeda. Tadi kita sebut kalau dia lebih kecil dia lari lebih cepat. Ya, jadi ini dia sama. Jadi ini adalah gen A ya, karena posisinya kita lihat dia sama. Ya, ini lebih di atas lagi. Nah, di antara ini ada yang B ini. Ya. Sehingga kita mengatakan kalau ini kita kasih nomor individu 1, 2, 3, dan seterusnya. Individu 1 itu adalah CA. Ya, individu 2 ini juga CA ya, jadi atau AC lah ya, AC. Yang ini adalah BD, karena ini yang B di atasnya sedikit dari yang A, kemudian ini di atasnya sedikit dari yang C. Nah, ini dia CC ya, jadi dia satu tapi kan dia terdiri dari 2 alel. Nah, jadi dia nampak 1 band karena dia 2 alel yang sama, maka larinya akan bersamaan. Ya, terlihat satu. Nah, ini yang kita sebut sebagai dia eh, apa tadi ya? Jadi ini adalah heterozigot ya. Jadi ini yang homozigot. Jadi ini homozigot, ini heterozigot, dia 2 ini CC. Ya, lalu ini BD, ya, lalu ini juga BD. Jadi begitu caranya membaca. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan seperti ini, jadi ini ada hasil elektroforesis ya, lokus A nih. Apakah lokus A itu polimorfik? Tadi definisi polimorfik kan kalau dalam lokus itu ada yang berbeda. Ya, coba kita balik lagi tadi. Ya. Polimorfisme itu proporsi lokus yang polimorfik dalam populasi. Jadi polimorfik itu artinya berbeda, poli kan tadi banyak ya, morfik bentuknya yang dia banyak. Nah, kalau kita lihat di sini kan semuanya sama ini ya. Ini sama, ini populasinya ini gitu. Ini populasi ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi ada 11 individu dalam populasi dan semua polanya sama. Berarti dia kan bukan polimorfik. Dia monomorfik, ini sama semua.
Ya, kemudian lokus B bagaimana? Sama juga ini kan, sama semua. Jadi dia monomorfik, tidak polimorfik. Nah, lokus C lah yang polimorfik karena ini ada yang beda. Ya. Jadi tidak polanya ada yang beda. Jadi ini ada yang homosigot di sini kan berarti homosigot, sedangkan ini heterosigot, ini monosigot juga. Nah, jadi sekarang kalau ada pertanyaan, kalau misalnya lokusnya polimorfik, berapa yang heterosigot? Yang polimorfik kan lokus C. Berapa yang heterosigot? Ya tinggal dihitung yang ada 2 bandnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kalau disuruh mempersenkan ya ini 6 per berapa nih? 12 ya? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ya 6 per 12, jadi 50% yang polimorfiknya. Jadi kalau menggunakan DNA seperti itu kita melihat, jadi ini berarti dia sama populasinya ya, ini juga sama. Ya, tidak ada keragaman. Ya, di sini yang ada keragaman karena ada yang heterosigot, ada yang homosigot. Lalu cara yang lain ini di genetika sudah belajar menghitung frekuensi genotipe ya. Di genetika populasi ya, itu sudah dipelajari di sana. Jadi kalau yang atas, jadi yang atas tuh yang ini berarti yang atas ini adalah alel C1, ini adalah alel C2. Maka untuk menghitung frekuensi dari C1 ya tinggal dihitung C1-nya, C1 ada berapa? C1 kan yang homozigot. 1, 2, 3. Ya, 3 per 12 gampang sekali. Ya, 0,25. Lalu kalau C1 C2 berarti yang heterozigot 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 12. Yang C2 berapa? C2 1, 2, 3 ya. Jadi 3 per 12. Jadi itu frekuensi genotipe. Bagaimana mempertahankan variasi genetik? Ya, variasi genetik dipertahankan kalau tidak ada seleksi. Ya, kalau ada seleksi kan berarti ada yang hilang tadi itu. Ya, kalau ada seleksi ada yang hilang. Nah, ini di genetika populasi sudah belajar hukum Hardy-Weinberg ya. Hardy-Weinberg itu kan hukum kesetimbangan. Di hukum kesetimbangan populasi itu harus besar. Jadi individu menyumbang dengan sama pada komposisi genetik untuk ke generasi berikutnya. Ya, jadi populasi itu harus besar, kemudian kalau dia populasi besar dia bisa kawin acak ya, tadi sudah kita sebut. Ya, populasi dapat mengalami perubahan ya, dalam memperoleh alel dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, jadi alelnya bisa berubah, ya. Bisa jumlah alelnya ya, jadi frekuensi alel itu bisa berubah. Ya, misalnya saja ada migrasi, jadi ada individu yang masuk ke populasi itu dengan membawa alel A besar, berarti kan dalam populasi alel A besarnya menjadi bertambah, itu karena ada migrasi. Sedangkan itu kalau ada yang masuk ya, kalau ada yang masuk. Tapi kalau ada yang keluar misalnya ya akan berubah juga frekuensinya karena ada alel yang hilang, ada yang keluar dari populasi itu. Populasi dapat mengalami penurunan gene flow. Gene flow itu artinya aliran gen. Tadi dah migrasi itu kan sebenarnya termasuk aliran gen. Kemudian perkawinan itu juga aliran gen. Jadi kalau dia mengalami penurunan gen flow berarti dia terisolasi. Ya, tidak bisa pergi ke populasi lain. Jadi ada populasi A, populasi B. Kalau jaraknya dekat kan dia individu itu bisa berpindah ya. Jadi ada gen flow. Tapi kalau jaraknya jauh dia terisolasi yang tidak ada gen flow. Populasi kecil rentan terhadap kepunahan, ini sudah ya, karena penurunan variasi genetik. Sudah berkali-kali kita sebut yang itu. Nah, untuk tujuan manajemen kita harus tahu apa sih penyebab perubahan dari genetic diversity itu. Tadi kita sudah melihat adanya penurunan populasi kan. Jadi itu penyebabnya apa gitu. Atau mungkin ada kayak tadi fragmentasi gitu yang menyebabkan akhirnya keragaman genetik itu menjadi berubah. Atau bisa juga karena adanya mutasi gitu. Ya, mutasi itu kan perubahan materi genetik. Material genetiknya berubah. Jadi misalnya ya dari A besar berubah menjadi A kecil. Nah, kemudian sekarang A kecil itu membawa alel buruk, berarti kan bisa nanti mutasi itu bisa menyebabkan hilang jadinya.
individu karena adanya alel buruk. Tapi tidak selamanya sih mutasi itu jelek ya. Kalau pada tumbuhan orang sengaja menginduksi mutasi untuk mendapatkan varietas yang baru. Tapi umumnya sih mutasi itu yang memunculkan karakter yang buruk gitu. Seleksi ya. Jadi seleksi itu juga akan menyebabkan perubahan frekuensi alel. Frekuensi mutan itu akan meningkat ya kalau fenotipe itu adaptif, jadi fenotipenya dapat beradaptasi. Ya, maka mutan itu ya menjadi frekuensinya akan menjadi naik. Karena dia mampu beradaptasi ya, survive di situ. Kemudian genetic drift. Genetic drift ini beda dengan gen flow ya. Jadi ini aliran gen, ini pergeseran ya. Drift itu pergeseran, pergeseran genetik. Pergeseran genetik ini chance loss of allele in population. Biasanya dia, jadi peluang hilangnya alel dalam ini biasanya terjadinya random sih ya, acak. Jadi misalnya saja apa peluang hilangnya alel, ada banjir gitu, atau ada gunung meletus. Jadi ada alel yang hilang. Tuh. Kalau gen flow ya aliran gen antar populasi tadi yang imigrasi tadi ya, ada migrasi, ada yang masuk, ada yang keluar, itu yang gen flow. Jadi beda antara genetic drift dengan gen flow ya. Kemudian non random mating, jadi kawinnya tidak acak, kawinnya hanya itu saja. Sehingga populasi jadi tidak setimbang dah. Jadi perubahan pada ukuran populasi. Jadi khususnya menurun nih ya, kalau ukuran populasinya kecil kan ya balik lagi dia tidak kawin acak lagi. Ini saya ambil dari buku juga ya, jadi buku Conservation Genetic oleh si ini Rangkam ini ya. Jadi kalau yang endangered species itu dia akan memiliki poor survival jelas ya. Jadi dia sudah endangered maka survivalnya kan menjadi terancam. Berarti dia ada problem reproduksi. Kenapa dia bisa turun terus populasinya? Itu berarti reproductive fitness-nya kan menurun juga. Jadi lower diversity di dalam spesies-spesies yang endangered. Jadi ini spesies yang biasa ya, ini yang threatened, jadi yang terancam. Ya, yang terancam H ini berarti heterosigositas. Jadi ini yang dilingkari ini menunjukkan heterosigositasnya ya. Jadi di sini dia 0,62, di sini 0,42 pada yang terancam. Padahal dia sama-sama wolf kan, tapi ini grey wolf yang dia bukan yang terancam, tapi yang di sini yang Mexican wolf tapi dia terancam. Jadi yang terancam heterosigositasnya lebih rendah dibanding dengan yang tidak terancam. Ini semuanya ya, ini juga ini 0,68 di sini American crow, di sini Mariana crow-nya karena dia terancam dia 0,16 heterosigositasnya ini ya. Jadi yang terancam heterosigositasnya lebih kecil dibanding dengan yang tidak terancam. Ini population genetik, kita lebih melihat pada ini dah, genetic diversity ya. Jadi kalau di dalam ekologi ya cuman kelimpahan individu aja. Kan berapa sih jumlah individu, misalnya ini 20. Itu kan kelimpahan individu dalam ekologi kita belajar begitu. Tapi kalau dalam genetik kita melihat dah variasi antar individu ini gitu. Jadi bukan hanya sekedar kelimpahan, bukan hanya ada 20 gitu, tapi antara individu satu dengan individu dua bagaimana. Jadi ada genetic diversity yang dilihat. Oke, nah berikutnya mengenai extinction ya. Extinction ini kan kepunahan, extinction dan genetic diversity. Jadi kehilangan dari potensi untuk evolusi tadi kita sudah sebut juga ya berkali-kali, bahkan jadi kalau keragaman genetiknya rendah maka peluang untuk berevolusi itu kan menjadi berkurang karena tidak ada pilihan gitu ya, sudah hilang semua. Ya, itu bisa terjadi karena perubahan lingkungan atau karena inbreeding depression, tekanan inbreeding. Nah, itu
diibaratkan sebagai vortex ya. Jadi vortex itu kan sebenarnya alat yang untuk ngaduk gitu ya, untuk ngaduk itu vortex. Jadi dia seperti berputar seperti ini, jadi digambarkan berputar seperti ini. Jadi ketika ada penurunan population size, maka akan terjadi inbreeding kan. Inbreeding meningkat karena ukuran populasinya menurun, misalnya dari 100 turun menjadi 10. Berarti kan dia kawin hanya dengan yang 10 ini aja. Jadi inbreeding-nya akan meningkat. Nah, ketika inbreeding meningkat, maka alel-alel yang merugikan akan meningkat karena inbreeding memunculkan alel resesif kan. Jadi ketika ada alel resesif, maka sifat-sifat buruk sering dibawa oleh alel resesif. Jadi mutasi yang merugikan itu menjadi meningkat. Nah, sekarang dengan adanya peningkatan deleterious mutation, maka fitness akan menurun. Jadi reproductive fitness karena ada alel-alel buruk yang menumpuk, maka kemampuan untuk bereproduksi itu menjadi berkurang. Kemampuan reproduksi berkurang kan populasinya menurun lagi. Ya, begitu seterusnya populasi menurun, inbreeding lagi. Ya, inbreeding mengakibatkan deleterious mutation meningkat. Kemudian fitness-nya akan menjadi menurun. Fitness menurun lagi, populasi semakin kecil lagi. Jadi begitu terus sampai akhirnya hilang dah. Jadi ini yang disebut extinction vortex. Jadi ketika populasi itu kecil, maka akan terjadi inbreeding, mutasi-mutasi buruk akan terakumulasi, reproductive fitness-nya menurun. Reproductive fitness yang menurun, populasi semakin kecil lagi. Begitu seterusnya sampai semakin kecil, karena turun terus reproductive fitness-nya. Ya, akhirnya menjadi extinct, menjadi punah. Nah, ini lebih jelas ya membahas, kalau tadi kan disederhanakan, di sini lebih jelas hal-hal apa saja sih yang berpengaruh di dalam extinction vortex ini. Jadi small, jadi populasi yang kecil tadi hanya populasi kecil tok yang disebut ya. Populasi kecil, kemudian fragmented atau isolated population ya. Ya, ini bisa diakibatkan oleh adanya habitat loss, ada penyakit juga, atau over exploitation, jadi penggunaan atau pemanenan yang berlebihan, atau invasi spesies invasif yang akhirnya menjadi dominan. Nah, sehingga akibatnya adalah inbreeding seperti ini, inbreeding. Jadi di sini dia lebih luas ya. Kalau tadi kan cuma small population aja disebut. Ini ada faktor-faktor lain. Inbreeding, jadi loss of genetic diversity, reduce penurunan adaptability, ya penurunan fitness. Penurunan fitness menurunkan N ini kan jumlah ya. Jadi jumlah akan menurun. Nah, jumlah yang menurun memang selain karena inbreeding, jadi ini kan ke sini arahnya, inbreeding, bisa juga karena katastrofis ya, katastrofis berarti bencana kayak gitu kan, katastrofis bisa menyebabkan. Jadi selain inbreeding sebenarnya ada faktor lain yang juga berperan dalam extinction ya, selain karena inbreeding seperti ini dah adanya bencana alam ya. Atau juga demographic stochasticity. Jadi demografik itu kan ilmu kependudukan ya. Jadi seperti rasio jantan betina gitu misalnya, itu bisa mengakibatkan penurunan jumlah individu dalam populasi juga. Kenapa genetic diversity lower in small population ya? Jadi karena ada random loss. Kalau karena genetic drift, tadi genetic drift kita bahas by chance kan, jadi karena kebetulan. Jadi ada random loss ini. Jadi hilang yang terjadi secara acak, itu bisa terjadi ya. Atau karena founder effect ya. Founder effect memang founder itu artinya apa? Founder itu kan foundation ya. Foundation kan dasar. Jadi dasar yang membentuk populasi itu sendiri sudah keragamannya memang rendah. Itu akhirnya kan terus-menerus nih akan rendah. Kemudian yang B ini bottleneck. Jadi bayangkan saja leher botol kan kecil, sehingga yang bisa lolos hanya yang jadi tidak semuanya lah bisa lolos. Nah, kalau sekarang yang misalnya saya ada berbagai macam warna di dalam botol nih, ada bola berwarna-warna putih, merah, kuning, biru. Tapi yang lolos hanya yang merah dan putih saja gitu. Berarti kan yang biru dan hijau itu menjadi hilang. Itu bottleneck ya. Lower probability of new mutation in small population.
Ya, jadi new mutation-nya memang tidak terjadi, tapi kan sudah ada akumulasi mutasi sebenarnya pada, populasi yang kecil ya. Jadi greater isolation, jadi isolasi yang, besar, itu akan menurunkan gain flow. Tadi sudah kita bahas isolasi ya. Jadi isolasi misalnya 2 populasi yang terpisah jauh, gain flow-nya menjadi tidak ada. Nah, ini ada contoh, kejadian ya, memang sudah lama ini ya kejadiannya, tapi tetap dipakai sebagai contoh klasik dah ini. Jadi ada populasi unggas yang dia diamati menurun terus dah ini. Terus menurun sampai akhirnya, dimasukkan satu individu yang genotipenya berbeda. Jadi di apa ya, ditambahkanlah ke dalam populasi itu gitu, sehingga akhirnya kan individu itu menjadi kawin ya, karena ada genotipenya yang baru, maka fitness menjadi diperbaiki gitu, karena ada genotipe baru. Jadi fitness-nya menjadi membaik, maka kemampuan reproduksinya kan akan, meningkat, sehingga sudah terjadi peningkatan ini grafiknya menjadi naik ya. Jadi ketika dimasukkan individu dengan genotipe yang baru, grafiknya menjadi naik. Jadi individu sudah bertambah, berhasil nih berarti dia memperbaiki, ya memperbaiki yang tadinya populasinya terus menurun populasinya, kemudian diperbaiki dengan cara menambahkan individu yang genotipenya berbeda. Sehingga terjadi perkawinan di situ, genotipenya terjadi, fitness yang lebih baik sehingga keturunannya juga tambah banyak. Kalau ini sama aja sebenarnya ya, hanya ditampilkan dalam bentuk yang berbeda. Ini menurun, kemudian setelah masuk individu baru terjadi peningkatan. Sama juga kasusnya dengan ini, jadi hanya single imigran aja, hanya satu individu yang dimasukkan ya. Itu sudah naik di sini. Populasinya sudah increase. Lalu ada istilah genetic load. Jadi genetic load ini terjadi pada populasi yang kecil atau populasi yang terisolasi. Di alel-alel yang merugikan itu akan terakumulasi. Jadi itu yang istilah genetic load ya. Inbreeding depression, tekanan inbreeding itu berarti pengurangan fitness ya, jadi reproduktifnya yang menurun. Dari perpasangan antar keluarga dibandingkan dengan perpasangan antar individu-individu yang tidak berkerabat. Jadi kalau dia berkerabat dekat maka pengurangan fitness ya, dibandingkan dengan kalau dia tidak berkerabat kawinnya. Nah, karena umumnya hanya sejumlah kecil hewan yang diintroduksi dalam manajemen genetic rescue, maka genetic drift dan inbreeding pada keturunannya dapat menjadi problem setelah beberapa generasi. Jadi maksudnya di sini seperti ini misalnya ya, dimasukkan hanya satu individu. Tadinya akhirnya memang dia bisa meningkat, tapi kemudian terjadi penurunan lagi. Jadi satu individu yang tidak cukup sebenarnya kalau digunakan untuk memperbaiki. Maksudnya gitu ya. Jadi jumlah individu hendaknya tidak terlalu kecil. Nah, kontribusi individu harus dimonitor ya, sehingga hewan tertentu dan keturunannya tidak mendominasi populasi. Oke, nah sekarang tadi di depan kita membahas bahwa seberapa pun banyaknya variasi genetik, tapi kalau tidak diteruskan kepada generasi berikutnya ya percuma gitu. Jadi keragaman genetiknya tidak diwariskan. Gitu. Jadi harus ada kemampuan reproductive fitness tadi. Nah, sekarang ada ukuran populasi nih, efektif population size, jadi NE. NE beda dengan N, jadi N itu akan lebih besar dibandingkan dengan NE. Karena tidak semua anggota dalam populasi itu efektif. Artinya tidak semua menghasilkan keturunan. Gitu. Jadi ada yang tidak menghasilkan keturunan. Ya, efektif population size ukuran populasi yang efektif. Jadi perkiraan kasar tentang rata-rata jumlah kontributor ke generasi berikutnya. Jadi berapa sih yang dapat berkontribusi memberikan keturunan ke generasi berikutnya. Selalu merupakan fraksi dari total populasi. Tadi saya menyebut
NE lebih kecil dari N. N itu adalah totalnya ya. Sedangkan NE itu adalah yang efektif, yang mampu menyumbang kepada generasi berikutnya. Beberapa individu tidak akan menghasilkan keturunan karena misalnya masalah umur, masalah sterilitas, ya, masalah demografi lagi lah. Ya, dari yang berhasil memberikan keturunan, jumlah progeninya pun bervariasi ya. Jadi jumlah anaknya juga bervariasi. Jadi NE itu karena seluruh individu tidak menyumbang secara seimbang. Ya, bahkan ada yang tidak menyumbang ya. Jadi karena tadi dah masalah sterilitas gitu, akhirnya tidak menyumbang ke generasi berikutnya. Ukuran populasi yang NE itu adalah ukuran populasi yang menyumbang pada generasi berikutnya. Jadi dia penting untuk menjaga atau memelihara keragaman genetik. Jadi NE lebih kecil dari N total. Karena dia merupakan fraksi memang ya, fraksi dari N total. Cara memperkirakan NE adalah dengan menghitung ya, jadi 4 kali jumlah jantan, M ini male ya, N itu kan jumlah male dikalikan jumlah female. Kemudian dibagi penjumlahan antara jumlah jantan dan jumlah betina. Jadi kalau seperti ini, ya berapa efektif population size dari populasi dengan 100 betina dan 10 jantan, ya tinggal masuk aja ke rumus ya 100 betina dan 10 jantan. Rumusnya kan seperti ini. Ya. Jadi masuk ke tadi belum saya, ya ini udah benar ya, 100 betina dan 10 jantan. Jadi 4 dikali sama sini saya kebalik nulisnya ya. Karena kalau harusnya kan mil dulu, jadi milnya kan 10, tapi karena ini perkalian kan sama aja. Ya 4 dikalikan 100 ini adalah yang betina, 10 adalah yang jantan. Dibagi jumlah total. Ya, totalnya kan 100 betina, 10 jantan. Jadi dapat nilai 36. Ya, jadi itu adalah efektif population size. Padahal kan dia terdiri dari 100 betina dan 10 jantan nih. Hanya 36 yang efektif. Jadi ini perkiraan sih memang ya, jadi perkiraannya. Nah, kalau terjadi genetic drift, jadi berapa proporsi variasi genetik bertahan dalam sebuah individu dari 10 individu setelah 10 generasi. Jadi setelah 10 generasi bagaimana? Ya, jadi itu proporsinya dihitung dari rumus ini. 1 kurangi 1 dibagi 2N pangkat T. Jadi ada waktunya. T itu kan 10, ini 10 generasi ya. 1 dikurangi 1 per 20 karena 2 kali N. Ya, kan N-nya kan ini 10 individu. Ya. Jadi dapatlah sekitar 60%. Kemudian kalau ada genetic bottleneck, maka rumusnya menjadi begini. Jadi tinggal masuk aja ke rumus ya. Jadi ada populasi yang berubah dari 1000 menjadi 10, jadi ada penurunan populasi. Maka dia ini setelah T-nya 3 tahun kembali menjadi 2000. Jadi rumusnya T dibagi sum of 1 bagi NI. Ya, 3 dibagi 1 per nah, N-nya adalah I ini kan pada T yang ke-1 dia adalah 1000, pada T yang kedua dia adalah 10, pada T yang ketiga dia 2000. Jadi gampang kok, tinggal masuk rumus saja. Nah, kalau inbreeding bagaimana ya? Inbreeding akan jelas menurunkan efektif population size kan. Jadi karena fitnessnya kan memang menurun, jadi yang efektif akan menurun juga. Nah, itu dihitung dengan cara N1 ditambah F. Nah, kita harus menghitung F dulu. Jadi mungkin di genetika dasar atau genetika umum gitu ya, sudah diajarin mengenai bagaimana menghitung F. Jadi F ini adalah koefisien inbreeding atau kemungkinan mendapatkan 2 alel dari nenek moyang yang sama. Jadi koefisien inbreeding ini harus dihitung dulu. Ya, jadi koefisien inbreeding kalau yang dia tidak ada hubungan maka koefisien inbreedingnya 0. Jelas lah orang dia nggak ada inbreeding. Tapi kalau brother sister, mother son, father daughter itu
koefisien inbreeding-nya adalah 0,25. Kalau saudara tiri ini ya, half brother, half sister, itu 0,125. Kalau first cousin, cousin sepupu ya, sepupu itu 0,0625. Jadi itu F-nya. Nah ini sudah dikasih yang jadi sebenarnya ada cara menghitungnya ya, untuk bisa tahu dapat 0,125 gitu. Oke, ini sudah kesimpulan ya. Jadi di dalam genetika konservasi itu kita melihat adanya jadi kalau sekarang ada taksonominya itu harus pasti dulu kan, kita sudah membahas di minggu lalu bahwa ada persyaratan supaya nggak salah target ya, jadi harus pasti taksonominya. Jadi pertanyaan yang muncul adalah is taksonomi known, jadi taksonominya diketahui nggak, pasti yakin nggak. Nah kalau udah tahu apakah populasi itu kecil. Nah kalau iya nanti ini ke belakang akan ada jawabannya. Jadi kalau no itu bagaimana? No ya populasinya kan nggak kecil nih, jadi ya tinggal monitor aja. Terus taksonomi, apakah taksonominya diketahui? Kalau nggak tahu, ya harus diidentifikasi dulu dengan molekular marker. Ya untuk tahu ini sebenarnya spesies apa. Kalau jawabannya ya sudah tahu, terus populasi kecilnya itu apakah ada fragmentasi atau ada bottleneck. Jadi populasinya dicek ya. Nah, di sini kalau jawabannya no ya tinggal dimonitor aja. Ini tadi yang jawaban yes untuk yang mana ya? Is population small? Has it suffer a bottleneck atau ada fragmentasi? Kalau jawabannya ya, maka genetic diversity-nya harus dianalisis ya dibandingkan dengan populasi lain. Kemudian diduga juga loss of genetic diversity-nya itu berapa. Ya, apakah population itu menunjukkan low genetic diversity? Kalau tidak ya tinggal dievaluasi aja ada nggak peluang atau risiko terhadap kepunahan. Nah kalau iya berarti low genetic diversity, jawabannya ya berarti kan genetic diversity-nya rendah. Maka itu diamati apakah rendahnya itu karena inbreeding. Nah, kalau ada inbreeding ke sini arahnya. Ya, increase population size and reduce stresses and threat. Jadi reduce stress dan ancaman-ancaman, tingkatkan ukuran populasinya. Kalau jawabannya no, tidak ada inbreeding, ya tinggal memonitor aja. Ya, kalau di sini augment itu kan artinya memperbesar ya. Jadi perbesar lagi populasinya. Kalau dia ternyata ada inbreeding di sini. Ya, perbesar lagi gimana caranya dengan menambahkan individu-individu yang tidak ada hubungan, ya, unrelated individual. Oh ini salah ini nggak masuk, itu ada di kuis ya yang terakhir nanti.